Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak, saudara-saudara, para ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam majelis yang insya Allah ridha Allah ini mudah-mudahan seberapa yang kita perbuat untuk menambah ini, yang mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan. Karena itu doa perlu, doa penting. Karena doa bukan ibadah. Doa itu induk ibadah. Jadi doa itu induk ibadah. Salat ini doa. Dan doa itu alatnya bagi seorang muslim. Kita punya alat doa, senjata. Apa berdoa, apa berdoa. Orang hidup harus berdoa, serba menggantungkan kepada Allah. Jadi buktikan itu, ikrar kita setiap saat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah, hanya padamu kami menyembah, dan hanya padamu kami minta pertolongan. Jadi menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada lain, hanya kepada Allah. Minta pertolongan, perlindungan, bersama hanya kepada Allah, tidak kepada lain. Jadi ikrar itu harus kita tangkap. Jangan hanya diomongkan saja, aku sholat, aku luar sholat. Tidak semantap. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya padamu, hanya menyembah kepada Allah, hanya padamu yang menyembah, tidak kepada lain. Tidak kepada tokoh, tidak kepada siapapun. Ini kultus tidak ada dalam Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah yang minta tolong, minta selamat kepada Allah, minta sejahtera, tenang dalam hidup kita kepada Allah. Apapun permintaan kita hanya kepada Allah. Buktikan. Jadi yang minta kepada saya, artinya yang sifatnya ghaib, Allah. Tapi saya siapa? Selamat, ketenangan hidup, ya, waktu rumah, apa saja kepada Allah, alamatnya, tidak lainnya. Itu penting, karena itu tauhid. Tauhid, Islam tauhid, Islam agama tauhid. Dan agama tauhid ada agama semua para rasul. Agama tauhid agama semua nabi, semua para rasul, para nabi. Agama yang dibawa itu intinya tauhid. Siapa nabinya, siapa rasul, tauhid. Makanya prinsip ajaran diri saya tauhid. La ilaha illallah. Jadi sampai mati. Jadi itu dibawa sampai akhir hayat. Siapa yang pada akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, jaminannya surga. Sekalian ada firman Allah yang ada kaitannya dengan tauhid. Satu ayat pendek yang jenengan sudah hafal sejak ibtidaiyah, sejak baru belajar ngaji serangka. Saya sampaikan penjelasannya singkat pada
pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sambil minum kopi. Saya kira kopi dan begini, silakan dinikmati. Ya, sedang minum kopi. Secerca ayat, secerca firman Allah kita dengarkan. Surat Al-Falaq. Surat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa ayat? Singkat, pendek, tapi mari kita coba sepintas saya bacakan. Artinya dan apa penjelasannya sesuai dengan teks yang ada. Saya setelah usia sekian, kalau memberikan ceramah sedikit-sedikit mesti baca. Tidak berani seperti dulu, baru kepala pedih. Takut banyak blanknya kadang-kadang. Banyak antara di sini ini tidak sinkron. Maunya hati biar begini, ini kadang-kadang agak ekstrim, lepas kontrol, keliru. Berapa kali saya keliru? Ya, istighfar saja. Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, besar apa? Saya dari mana ke sini? Dikampun saja sekarang. Dia nangis, tapi jangan cemas. Allah Maha Pengampun. Sepenuh langit dosa kita, dari mana? Adapun ada yakin. Orang tua kan sering nangis. Nangis bukan karena tadi besar. Punya dosa. Besar mencari yang beri, kopo yang beri. Ya anak beri. Ya punya anak punya kopo. Ada gimana ya? Ada beri. Itu kan sekali. Akhirnya punya. Bukan masa beri. Oh iya. Pensiunan lagi. Jadi sudah. Jangan cemas. Sudah. Angkat singa. Astagfirullah. Sesali. Itu bilang sesali. Sesali. Kalau orang kata istighfar menyesal. Itu sudah tua. Kuburan cepat demi. Ya. Mana tahu kuburan Pak? Benih mall. Udah tua lagi. Mikir mall itu mungkin cara lama. Kuburan saja mikirnya. Kenapa? Ya sebentar lagi. Tidak lama. Berapa lama? Sisa dia yang sudah. Banyak aja sih. Iya sudah. Sisanya tinggal berapa? Ingat mati penting. Ingat mati. Karena itu ini menarik. Tadi saya baca. Oh, Ikeyusa. Saya bacakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surah ini surah Al-Falaq. Surah ke-113. Ke-113. Ini nomor berapa dari belakang? Yang ke-114 surat An-Nas. Jumlah suratnya ada berapa? 115. Terakhir 115 An-Nas. Nah ini nomor 2 dulu nih Al-Falaq. Surat Al-Falaq surat ke-113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya baca terus keliru. Kadang-kadang baca sendiri. Katakanlah, kul katakan. Rasulullah sering baca, sering berucap. Jadi ingat saya suruh mengatakan begitu. Disuruh mengucapkan apa? Ya suruh ini. Kul a'udzu birabbil falaq. Baca, ucapan. Jadi disuruh kul katakan. Suruh katakan apa? A'udzu birabbil falaq. Baca
hanya orang sekedar baca. Dari Sampro, 3 gunung. Terus bocor, seribu ucap, kul katakan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabiullah. Dan jadi kan diperintah juga. Ucapan itu tidak salah Pak. Kalau orang baca mau tidur, mau tidur baca ini. Karena kontennya itu ya berlindung. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Katakan, apa? Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yang menguasai fajar. Dan dari kejahatan makhluknya yang diciptakan. Jadi ada kejahatan, banyak kejahatan. Karena banyak kejahatan, jenengan saya disuruh berlindung dari kejahatan. Banyak kejahatan. Kemudian baca ayat ini, ya jangan salah kalau kejahatan banyak menimpa, bertubi-tubi kejahatan. Baca, kalau dingin masyarakat baca. Waktu itu setiap saat baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dari kejahatan yang diciptakan. Tidak ada kejahatan, diciptakan kejahatan. Tapi terapinya, penangkalnya diciptakan juga dong. Sebenarnya Allah turunkan penyakit, Allah juga turun obatnya. Ada penyakit, ada obat. Kalau sakit berobat, mau ada kejahatan, berlindung. Jadi kalau jenengan kena kejahatan dari siapapun, karena jenengan salah, lupa pada Allah. Nah, di sini lemah, Pak. Khuliqal insan dhaifan. Dicipta lemah. Jadi jangan hek manusia. Punya jabatan, posisi bagus, nggak bisa, lemah. Bisa digulingkan, bisa digulingkan. Kurang hebatnya apa? Tak bilang. Nero, kurang hebatnya apa? Hancur. Raja Romawi terkenal itu di antara Nero. Ya, digulingkan. Fir'aun ditenggelamkan. Namrud, banyak lagi. Banyak sejarah memperlihatkan orang-orang besar bergempangan, terpanting. Allah Maha Kuasa. Apalagi jabatan-jabatan, yes. Apa? Zaman tidak untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri dan berfungsi sebagaimana apa yang Allah amanatkan. Itu kekuasaan. Jadi berlindunglah, berlindung kepada kejahatan yang diciptakan, dan juga berlindung dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup duhur. Berlindung kepada para penyihir. Di sini disebutkan perempuan. Biasanya mungkin tukang sihir dulu banyak perempuannya. Laki-laki tidak banyak ahli sihir. Sekarang mungkin yang jagoan, yang bersihir mungkin laki-laki. Oke. Berlindung Pak, sihir ada sihir. Jadi kan tidak ada sih, ada. Tapi tidak usah khawatir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Selama diri saya dekat kepada Allah, selalu ingat Allah, tidak ada apa-apa. Karena segalanya itu terjadi karena kehendak Allah. Allah itu maha berbuat. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah katakan. Kata Allah selamat. Kata Allah tidak selamat. Tidak selamat. Kembalikan kepada Allah. Jadi demikian surat Al-Falaq. Saya baca di sini. Mari Pak. Di malam saya baca.
Saya punya ini, punya mata ini partai. Bagaimana buku ini? Alhamdulillah dapat. Intisarinya Al-Quran di sini. Surat Al-Falaq. Jadi kadang orang cerai, dasar begini. Nama surah. Berangkat dari nama surah. Surah ini bernama Surat Al-Falaq. Surah ke-119. Kesesuaian penamaan sesuai berjanji. Tak meneko-neko, tak otoetek, biar to the point. Kesesuaian penamaan dinamakan Al-Falaq karena Allah menyebutkannya di awal surah dan bersumpah dengan Al-Falaq. What itu surah Al-Falaq? Karena di awalnya itu Allah menyebut dengan Al-Falaq. Diberi nama itu surat Al-Falaq. Kertas ya? Jelas ya. Kenapa? Kok diberi nama Al-Falaq? Karena di awalnya disebut itu. Enak begitu. Mana dia berjanji. Dinamakan juga Qul a'udzu birabbil falaq. Tadi disebut dia diberi nama Al-Falaq. Tapi disebut juga Qul a'udzu birabbil falaq. Coba baca surat mana? Surat Al-Falaq. Coba baca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua namanya dua Al-Falaq. Surat Qul a'udzu birabbil falaq. Keutamaan surah ini Pak. Sekali lagi, keutamaan surah ini. Apa utamanya surah sependek ini? Sangat utama. Keutamaan surah Al-Falaq. Uqbah bin Amir bertutur, berkisah, bercerita. Sahabat ini, Uqbah bin Amir. Aku pernah menyertai perjalanan Rasulullah SAW yang sedang menaiki jabal sepeda kuda. Aku kemudian meletakkan tanganku pada punggung kakinya lalu berkata, wahai Rasulullah, bacakanlah kepadaku sebuah ayat dari surat Hud dan surat ayat lagi dari surat Yusuf. Minta dibacakan kepada surat Hud dan Yusuf. Tapi Rasulullah lain menjawab, yang diminta surat itu, yang dijawab bukan itu. Wahai Pak, dia jawab, wahai Pak, sungguh sekali-kali engkau tidak membaca sebuah surat yang lebih dicinta Allah dan lebih berpengaruh di sisi Allah daripada ketika engkau membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Yang tegas ya. Sore lagi, apa jawab Rasulullah? Wahai Pak, sungguh sekali-kali engkau tidak membaca sebuah surat yang lebih dicintai Allah dan lebih berpengaruh insya Allah daripada ketika engkau membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini utamanya surah ini. Udah luar biasa. Ya baca setiap saat. Kalau saya karena kontennya utamanya menjelang tidur. Cepat gitu. Di malam saya gitu, baca. Saya sahabat tua, sahabat tua itu memang besar. Bersama marah, besar. Kalau salah sering ada. Jadi baca surat apa? Surat Ikhlas, surat ini An-Nas baca. Surat yang beberapa Al-Baqarah yang dikenal dengan nama ayat kursi baca. Di malam ke anak saya menjadi guru, di anak kamu ada baca surat ayat kursi, besar ini. Yang sering baca.
Sifaul lima fi sudur. Obat ada di situ. Baca. Terlalu naif kalau ada orang dahulu baca Quran. Ya, terlalu naif. Dia kelep dengan Quran. Kelep dia. Sebenarnya sudah tua-tua. Akrab dengan Quran. Akrab pada Quran. Bacanya apalagi diterjemahkan. Apalagi dipahami. Ditadaburi. Lebih hebat lagi. Baca, pahami, artikan, artinya pahami, tangkap, sari artinya. Nikmat hidup. Sering-sering baca Quran, sering-sering terjemahnya, kita tahu maknanya. Mungkin ada hadis yang berkaitan ayat itu. Saya kebetulan ada koreksi keterangan ayat ini, surah ini, hikmahnya ini. Ini sangat hikmah kalau dibaca menjelang tidur. Nabi sudah baca surah ini. Ada. Ya. Ada Rasulullah kalau menjelang tidur baca surah tertentu. Mudah-mudahan benar harus baca. Jadi akrab pada Al-Quran. Selamat orang yang akrab pada Al-Quran. Selamat orang yang menjadikan dirinya itu sebagai Al-Quran berjalan. Selamat. Kalau jenayah saya mau terjadi Al-Quran berjalan artinya tingkah pola kita Al-Quran. Action kita, actionnya Quran. Ekspresi Al-Quran, nilai Quran kita amalkan dalam keseharian. Itu maknanya Al-Quran berjalan. Jadilah dengan saya Al-Quran berjalan. Mari kita satu ayat kerjakan, satu ayat dia kerjakan. Apa yang dengan progresif langsung amalkan. Dia tunggu waktu lagi atau celakanya cuma didengar. Cuma cerita hebat, satu hebat, emang. Antar mengelolong, actionnya tidak ada, ya sia-sia. Pesannya juga sia-sia. Seberapa ayat yang kita kenal, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Berapa banyak ayat itu. Segudang ayat di situ. Segudang Pak. Pertanyaan, silakan. Firman Allah yang kita peroleh dari usaha kita ini sudah kita kerjakan. Kembali ke kita semua. Saya menambahkan ini. Ya hari nanti berpikir apakah surat yang sudah saya kerjakan. Harus. Keutamaan. Jadi surah ini ya benar-benar ya sudah itu dicipta Allah. Sekarang keutamaan lain surah ini dan sekaligus yang satunya lagi mu'adzannya Al-Falaq dan An-Nas. Jadi sekaligus yang saya baca ini menjelaskan tentang surat Al-Falaq dan An-Nas. An-Nas Al-Falaq. Kalau Al-Falaq, kalau An-Nas. Uqbah bin Amir meriwayatkan, tatkala aku berjalan bersama Rasulullah di antara Tufa dan Abwa, tempat lain, tiba-tiba angin bertiup kencang dan keadaan gelap gulita. Maka Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu. Nah, dan ini ada dasarnya. Hadis. Jadi bisa ada bahaya. Pasti coba lah ya. Kesahihan hadis itu apa? Tapi ini informasi. Jadi ada bahaya bacain. Jadi sekali lagi, dan tatkala aku menuntun hewan tunggangan Rasulullah di salah satu jalan bukit, beliau berkata, apakah engkau tidak mau naik kendaraan ini?
Dia bilang, aku menghormati Rasulullah untuk menaiki hewan tunggangan Rasulullah. Jadi disuruh naik tunggangan Rasulullah, tidak hormat. Sejauh itu hormatnya sama Rasulullah. Jadi kendaraan Rasulullah tidak berterima. Kendaraan yang dulu, contoh Pak, nah sekarang ya sudah motornya Pak Gulnya baik-baik kan, sorot kan. Jadi akhlak itu. Jadi kalau sudah benarnya Pak Henry, ya jangan golak lah. Sudah Pak, tidak Pak, kalau sendiri Pak. Termasuk akhlak. Aku mulai Rasulullah untuk menaiki hewan untuk Rasulullah. Kemudian beliau berkata lagi, apakah engkau tidak mau naik? Wahai Pak, aku khawatir kalau hal itu merupakan suatu kemaksiatan. Takut maksiat. Mendengarkan Rasulullah takut maksiat. Dia tidak mengerti takut maksiat. Namun beliau turun dan aku pun terpaksa menaikinya sebentar. Setelah itu aku turun dan beliau menaikinya. Kemudian beliau berkata, maukah ku ajarkan kepadamu 2 surah yang merupakan sebaik-baik surah yang dibaca. Rasulullah mengajarkan 1 surah yang paling baik kepada sahabat ini. Aku menjawab, tentu bina ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya. Wahai Uqbah, bacalah apa yang harus aku baca, wahai Rasulullah. Beliau pun mendiamkanku. Kemudian beliau kembali berkata, wahai Uqbah, bacalah. Bacalah. Aku bertanya, apa yang harus aku baca, wahai Rasulullah? Bila kemudian mendiamkanku lagi, aku berkata, ya Allah, ulangilah ya untukku. Lalu beliau berkata, wahai Allah, bacalah. Ya pelan-pelan, enak ini. Apa yang harus aku baca, wahai Rasulullah? Beliau pun berkata, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kita berkali-kali baca. Apa baca itu? Baca surat itu. Baca. Qul a'udzu. Lalu aku bacanya sampai akhir. Kemudian beliau berkata, bacalah. Jangan ya, berkata, apa yang harus aku baca? Rasulullah berkata, Qul a'udzu birabbin nas. Tadi baca, kalau berkata, ya Qul a'udzu birabbin nas. Lalu aku membacanya sampai akhir. Kemudian dalam catatan pada Tuhan dan seterusnya, saat itu pula beliau bersabda, tidaklah ada seorang yang membaca dan tidak ada seorang yang meminta perlindungan dengan surat yang semisal dengan keduanya. Hebat. Mari kita coba ini menyelami maknanya. Tatkala beliau turun untuk melaksanakan sholat, dalam arti dalam sholat subuh dan iqamah telah dimandakan, maka beliau pun maju mengimami salat para sahabat dan membaca keduanya. Luar biasa.